warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa aqussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Amma ba'du. Juga jika sesuatu kita alhamdulillah di harga kita dari 13 Bapak Terima Sono juga pimpinan wilayah kita baik itu 11 Pak Taufik, Pak Haji Ali dan seluruh hadirin jamaah murid yang rutin taklim malam Senin yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa berbahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur pada malam hari ini kita masih beriman iman Islam. Iman yang utama itu iman Islam. Kalau iman punya duit, iman harta itu mengikuti. Jadi kalau kita merasa kita masih punya iman, kemudian Islam, insya Allah rezekinya mengikuti. Itu teori dari guru saya begitu, teori dari saya gitu. Jadi kita masih bersyukur, alhamdulillah masih diberikan iman Islam, sehingga kita dapat bersilaturahim, melaksanakan amaliyah, ibadah amaliyah maupun ibadah makhdhah, salat maghrib berjamaah, kemudian taklim, kemudian salat isya berjamaah. Kita ingat hadis yang awal-awal ya, hadis-hadis yang awal bahwa idza intadhara bainas sholataini ya, wufiyal malaika, kemudian fada'a ilayya nazalar rahmah. Kalau kita duduk menunggu waktu sholat satu ke sholat yang lain, apakah itu dengan baca Quran, apakah itu dengan berzikir, apakah itu dengan sholawat, apakah itu dengan taklim wal muta'alim seperti saat ini, maka kita nggak sadar kita ini lagi dikelilingi sama malaikat. Kemudian para malaikat itu mendoakan kita supaya orang-orang ini senantiasa diberikan rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita khusus istiqomah ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita masuk bab sabar di pekan yang lalu ya Pak ya. Jadi kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, jalan menuju orang-orang soleh, mengikuti orang-orang soleh. Makanya orang kalau ngomong kita ikut salafus soleh Pak, salafus soleh sanadnya dari mana? Nah gitu. Oh langsung dari hadis, langsung dari Al-Quran dan hadis. Nggak bisa seperti itu ya. Ya. Makanya guru-guru kita selalu memberikan pelajaran kepada kita, laulal ulama lamma arafa nabi, laula murabbi lamma arafa rabbi. Nah, kalaulah bukan karena orang-orang berilmu, ulama kan artinya orang berilmu Pak. Al-alim, al-alamah, orang yang berilmu dan diberi ilmu oleh Allah. Jadi kalaulah bukan karena orang berilmu, ulama, kita tidak akan pernah kenal Nabi, Anbiya, sabda-sabda Nabi, sunnah-sunnah Nabi dari Nabi Allah. Saya baca kitab atau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, oh Mas Toh ini baca kitab bisa ini langsung hadis Nabi ini. Betul, langsung hadis Nabi. Tapi dari kita mendapatkan guru dari siapa? Misalkan saya lah, mendapatkan guru dari Kiai Haji Syukron Ma'mun. Syukron Ma'mun mendapatkan guru dari Imam Zarkasi, Pondok Pesantren Gontor. Imam Zarkasi dapat guru dari Kiai Haji
Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari dapat guru dari Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Mahfud Termas, Kiai Haji Bangkalan. Ya, terus sampai kepada Imam Nawawi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi sampai kepada Imam Syafi'i gurunya. Imam Syafi'i sampai kepada sahabat Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq adalah keturunan Hasan. Hasan adalah anak Fatimah dan Ali. Fatimah binti Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan tadi, Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa nih, langsung Nabi hadis tuh. Begitu juga laula murabbi, kalaulah tidak karena pembimbing murabbi, lama arafa rabbi, kita nggak tahu rabbi. Rabbi itu artinya Tuhan kita. Dari mana kita tahu begitu ya? Dari Al-Quran. Makanya kalau Nabi dengan sabdanya yaitu hadis, kalau Rabbi Tuhan dengan firmannya yaitu Al-Quran. Nanti setelah selesai, nah ini kita prediksi ini banyak Pak ya, 1980 sekian hadis. Ya, setiap Senin malam Senin 3 atau 2, 3, 2, 3, 2 selesai, 3 selesai. Kalau nggak selesai berarti kitanya yang selesai. Kalau nggak bapak-bapak duluan selesai, saya yang selesai. Jadi itu. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, wah saya udah selesai itu kitabnya disolihin, oh bagus berarti. Ya gitu. Nanti setelah itu baru kita agak sedikit ke arah kitab-kitab kuning yang gundul. Nah, kalau ini kitab kuning yang masih berharokat Pak Saudara ya kan? Kifayatul Ahyar yang diajarkan guru kita Kiai Haji Adam Syafai itu masih kitab kuning yang berharokat. Ini juga masih berharokat. Nanti kita pakai kitab yang agak-agak gundul, namanya kitab Tangkihul Qaul. Nah, itu gundul. Nah, tapi nanti lah ya. Sampai ini selesai. Ya. Baik, masuk ke materi kita. Yang kemarin kita diajarkan bahwa sabar itu tentang bagaimana kita salah dan khilaf, menutupi salah dan khilaf dengan istaghfiru rabbakum, dengan istighfar. Istighfar banyak jenisnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah li walidayya wa li ashabil huquqi alayya, banyak macamnya. Atau sayyidul istighfar, la ilaha illa anta wa ana abuka wa wadika mustaqatu abu laka dan tiga, banyak. Mas tahu kenapa kalau wiridan setelah maghrib itu bacaannya cuma astagfirullahaladzim la ilaha illa wa umumnya begitu. Ulama-ulama dulu coba kita pikir Pak. Ulama dulu mungkin turunnya ada yang di Banten, ada yang di Madura, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh. Tapi ketika kita sholat, saya sholat dimanapun, itu wiridnya sama Pak. Setelah istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Kalau yang la ilaha illallah ini kadang-kadang ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 3 kali. Nah, keutamaannya apa? Kalau istighfar tadi, bahwa kita dilunturkan dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, idza qara'a la ilaha illallah salah samarrah, 3 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mustajabah lahu du'a. Pasti diijabah doa kita. Pasti diijabah Pak. Cuma waktunya direm. Belum tahu kita waktunya. Kuasa Allah. Tapi pasti diijabah. Pasti diijabah. Kemudian setelah itu baca apa? Baca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau ini adalah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau keselamatan itu. Wa alaika ya'udus salam, dan kepada engkau keselamatan itu diberikan kepada kami. Tabarakta rabbana wa ta'alaika, ya. Dan kerajaan engkau, tabarakta rabbana wa ta'alaika, falakal hamdu, tabarakta rabbana wa ta'alaika, falakal hamdu, ya dzal jalali wal ikram, kepada engkau
wahai maha yang mulia, dzal jalali wal ikram, ya. Jadi dengan selamat, dengan keselamatan kita menjadi mulia, dimuliakan, bukan menjadi mulia, dimuliakan sama yang maha mulia, ya dzal jalali wal ikram. Makanya kalau kata guru saya, kamu kalau coba lihat orang-orang yang sering kecelakaan, matinya kecelakaan, itu baca doa antas salamnya kurang dihayati, katanya gitu ya. Itu deh kata guru saya begitu. Makanya ketika wirid kita baca Allahumma antas salam itu kita hayati, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Dengan hidup fahayyina, dengan hidup rabbana bisalam, atas izin rabbana bisalam, dengan salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, dan masuk surga pun kita dengan keselamatan. Tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu tadi. Kalau sudah masuk surga pasti dimuliakan gitu. Kalau masuk neraka dihinakan. Gitu. Setelah itu kita baca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah. Subhanallah adalah tamlaul mizan. Kalimat subhanallah itu akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan. Jadi kalau kita banyak timbangan buruk, sering-sering baca subhanallah. Subhanallah itu gampang, tapi berat timbangan di akhirat. Makanya setelah sholat kita diajarkan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah daiman qaiman abada. Selamanya, daiman itu selamanya. Qaiman ya, atas istiqomahnya, abada selamanya. Ya, qaiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Tamla'ani bainas samawati wal ardh. Alhamdulillah akan menghantarkan kita merasakan bahwa antara langit dan bumi ini lebih berat, lebih enteng daripada alhamdulillah. Alhamdulillah yahmilus syukur. Alhamdulillah akan membawa rasa syukur. Wah, iya, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah ala kulli halin wal nikmatin. Alhamdulillah atas hal itu keadaan, wan nikmah dan nikmat. Kita diajarkan alhamdulillah ala kulli halin wan nikmatin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaanku maupun segala nikmat yang diberikan kepadaku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau biasanya keadaan itu lebih kepada arah-arah yang susah. Kalau nikmat lebih kepada arah-arah yang senang. Makanya dua itu. Alhamdulillah atas keadaan susah, alhamdulillah atas keadaan senang. Kok begitu Mas Tok? Nah, nanti masuk hadis yang ini. Kita masuk hadis selanjutnya. Hadis kalau di buku kitabnya Pak Sudar ini di hadis yang ketiga. Hadis ketiga, kemarin hadis kedua. Kalau yang di fotokopian hadis ke-22 atau 23 atau 24 ya kalau nggak salah. Kemarin yang hadis kedua bahwa wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang merasa cukup, yu'ifahullah, akan dicukupkan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah merasa cukup, dikasih sedikit, oh cukup, alhamdulillah. Dikasih banyak, cukup, alhamdulillah. Maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi kalau kita merasa kurang terus, merasa belum sesuai terus, maka Allah juga akan memberikan mafsadat kepada kita. Selanjutnya, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa kaya, yughnihillah, maka akan dikayakan oleh Allah. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, maka akan diberikan kesabaran oleh Allah. Jadi dari hadis yang nomor 2 ini di bab sabar, bahwa kita dulu Pak yang harus memanage hati dan pikiran kita itu kita dulu.
Maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri belum merubah sendiri. Nah, ini dari hadis ini begitu, Pak. Hadis ketiga, wa an Abi Yahya Suhaib, dari bapaknya Yahya namanya Suhaib bin Sinan, kakeknya namanya Sinan. Jadi Suhaib punya anak namanya Yahya, kemudian Suhaib punya bapak namanya Sinan. Itu sudah biasa kalau kita nyebut orang-orang Arab seperti itu. Kalau kita sudah nyebut sahabat Nabi, berarti kita nyebut radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban. Ajaban itu artinya ajib. Dari kata ajibun. Ajib, apa itu, Pak? Keren, gitu ya. Takjub, bagus. Ajaban, keren atau takjub, menakjubkan. Li amril mu'minin, untuk orang-orang mukmin, inna amrohu kullahu, kalau diberikan persoalan, lahu khairun, selalu menganggap, selalu berpikiran khairun, baik. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika kita sudah tadi punya nikmat iman tadi, mukmin, kalau diberikan suatu persoalan, jadi amrohu itu persoalan, amro. Ya, jadi kata-kata am itu banyak, Pak. Kalau pakai ya, amirun itu pemimpin. Makanya disebut amirul mukminin. Amirun pakai ya. Kalau hanya amrun, ya, amrun itu ya, amrun itu artinya persoalan atau permasalahan. Ya. Tapi kalau pakai ain, amir atau umrun, itu berarti usia kita, umrun. Nah, kayak kita sering doa, Allahumma tawil a'marona. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wasahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wahasil maqasidana, dan berikanlah hasil, berikanlah keberhasilan maksud-maksud kami, harapan-harapan kami. Wanawwir qulubana, dan berikan cahaya kepada hati kami, binuri hidayah, dengan hidayahmu. Nah, itu kita sering doa seperti itu. Nah, balik lagi ke hadis. Orang-orang mukmin yang keren, yang bagus, yang menakjubkan itu adalah orang-orang mukmin yang dikala diberikan sesuatu khairun, lahu khairun, dianggapnya bagus semua. Dianggapnya bagus semua, Pak. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nah, ini Rasul memberikan gelar. Bukanlah seorang mukmin yang apabila diberikan sesuatu tidak menganggap itu baik. Jadi kalau kita menganggap, wah ini misalkan saya belum diangkat-angkat sebagai pegawai negeri nih, ini Allah nih nggak bener nih, nggak bagus sama saya nih. Itu nggak dianggap mukmin itu, Pak. Kata Rasul itu, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nggak dianggap mukmin. Wah, saya belum diangkat sebagai pegawai tetap nih, misalkan masuk kontrak baik misalkan. Nggak dianggapnya. Itu Rasul udah mewanti-wanti. Kalau seperti itu, laisa dzalika li ahadin illal mu'min. Nggak bagian dari orang-orang mukmin. Nah. In asobatsku, apabila diberikan ujian atau diberikan kenikmatan, asobatu itu artinya musibah ya, musibatun ya. In asobatu, apabila diberikan ujian atau musibah, sarro itu misalkan menyenangkan, syakaro, apa itu arti syakaro, Pak? Syukur. Kalau dia diberikan sesuatu yang menyenangkan, syakar. Ya memang menyenangkan dan menyedihkan, harta semua itu musibah, Pak. Makanya kata-kata di sini redaksinya in asobathu, apabila dia diberikan musibah yang menyenangkan atau kejadian ujian yang menyenangkan, syakar.
Maka mukmin tadi, kalau kita seorang mukmin, syakar, kita harus bersyukur. Fakana khairallah, karena itu yang terbaik bagi kita. Lanjutannya, nah, jadi orang mukmin tuh biasanya kebanyakan bukan yang senang-senang, tapi yang susah-susah. Makanya hadis redaksinya ada lanjutannya. Wa in asobatku dorro'un, dan apabila diberikan musibah, ujian, dorro itu yang menyedihkan. Makanya dorro'un itu dari kata banyak mudorot. Fa'ala yaqulu fa'alan wa fa'alan asharafnya gitu. Dorro'un yang mudorot, yang sedih, yang nggak sesuai harapan kita, sabar. Maka kita harus bersabar. Fakana khairullah. Lagi-lagi tadi di redaksi hadis yang pertama, fakana khairullah, dan anggap itu juga yang terbaik bagi kita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi gitu Pak. Saya juga sama. Yang lainnya sudah lulus di pegawai negeri, kita belum. Oh ini emang yang terbaik. Kenapa? Nanti kalau jadi pegawai negeri, ngutang mulu, duitnya banyak, di sekolahin. Pengen ngapain lagi. Makanya dikasih, jangan lulus dulu ya Mas. Soalnya kalau jadi pegawai negeri terikat banget kan gitu. Begitu juga kalau yang di karyawan, kita belum dikasih pegawai tetap ini, masih kontrak aja, atau masih jadi bawahan aja. Ya karena mungkin ketika nanti kita diangkat jadi pegawai tetap, kemudian dijadikan atasan, mungkin kita belum bisa. Pengen kawin lagi, satri, aduh repotnya. Makanya jangan dikasih. Udah duduk gitu aja, udah gitu ya. Udah repot. Jadi itu hadis yang nomor 2 ini mengajarkan kita bahwa kita harus sebagai seorang mukmin agar diaku oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita ini orang mukmin beriman, semua kita anggap baik. Jangan sedikit-sedikit ini nggak sesuai ini nggak sesuai ini. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan firman Allah itu ma asobaka khairan faminallah, bahwa apa-apa itu yang terjadi kepada kamu khairan, baik, faminallah, itu dari Allah. Fama asobaka fasadan, apa-apa yang terjadi itu membuat rusak, ya, faminapsik, itu dari dirimu sendiri. Oh nggak sesuai dengan hadis ini Pak. Nah ini saya harus menjelaskan gimana caranya ini ya. Wah ini antara hadis dan Al-Quran bertolak belakang ini. Jadi Al-Quran bilang surah apa itu, saya catat itu waktu itu ngaji saya catat, cuman lupain jauh saya. Ma asawaka khairan faminallah, apa-apa yang terjadi karena kebaikan itu dari Allah. Tapi apa-apa yang terjadi itu karena kejahatan, kerusakan, famin nafsi, dari dirimu sendiri. Maksudnya apa Pak? Maksudnya tadi, kembali ke tadi tuh, wa may yastahfif yuwifullah, wa may yastaghni yughillah, wa may yatasabbar yusabbirullah. Kalau kita belum berusaha baik sendiri, merasa cukup sendiri, pasti kurang terus. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, ya walaupun kurang, tapi ini kita anggap cukup. Ini memang yang baik seperti ini. Kita mungkin ya kayak Pak Yai Wasimin misalkan. Saya ini Pak Wasimin. Pak Yai Wasimin dapat musibah, motornya hilang. Yes. Pasti dongkol pasti. Ini Allah ngilangin motor tinggal 2, yang satu pakai anak, ini pakai apa ya? Ternyata dari situ lahu khairan, dikirimkan kebaikan. Apa itu? Naiklah kereta Pak Yai Wasimin. Kereta bisa duduk manis, tidur sampai tempat kerjaan, bangun seger. Kalau naik motor, sengklet. Itu contoh konkret. Jadi Yai Wasimin ternyata waktu hilang motornya ternyata dikasih yang lebih baik. Ya. Bukan motor lagi yang dikasih, tapi dikasih kenikmatan. Oh bisa menikmati perjalanan, nggak capek dan sebagainya. Nah, contohnya itu ya. Contohnya seperti itu. Maka itu tadi ya. Maka in asabahu dharra, in asabahu sarra,
syakar, bersyukur. Kalau dikasih ujian membuat kita senang, syakar, bersyukur. Bukti bersyukur apa Pak? Bukti bersyukur ya kita mungkin sholatnya kita perbaiki, yang tadinya misalkan subuh nggak pernah sama sekali, ya minimal subuh seminggu sekali ya saya. Jadi orang itu Pak yugayyirul itu merubah itu nggak langsung yang alim bersih, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Selama di titik hati kita masih ada iman, itu surga udah gitu. Ya, surga ya. Makanya saya ceritakan itu ketika di Yaumil Mahsyar minggu lalu kalau nggak salah saya cerita, Rasulullah itu sedih. Yaumil Mahsyar, umatnya banyak yang masih di neraka. Malaikat Jibril marah-marah. Marah ke Nabi, ini Nabi kenapa nih? Sudah mau dibuka pintu surganya, masih nunduk aja, masih sedih aja. Sedih nunduk dia. Ya Muhammad, irfa' rasaka. Dibentak itu Nabi sama Jibril. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Kenapa kamu? Ditanya seperti itu. Ummati. Umatku ya Jibril, masih banyak di neraka. Kemudian lapor Jibril ke Allah. Udah Jibril suruh tengok Muhammad ke neraka, cari umatnya yang masih di neraka. Adna wa adna bil iman. Kalau dia cari sedikit aja, sedikit punya iman, ya sedikit benar, udah filuh jannah, ajak dia masuk surga. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan berubahnya sholat subuh terus itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, ini memang sholat subuh seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali. Nah seperti itu ya. Saya sama. Kenapa? Karena saya dari guru saya itu ya. Kalau orang alim, orang berilmu, apakah itu kiai, apakah itu orang biasa, tapi dia alim, ilmu, itu cepat dipanggilnya. Kata guru saya itu, cepat dipanggilnya. Ya, makanya kalau yang cepat dipanggil itu memang benar-benar alim terus. Kalau yang nggak cepat dipanggil ya kayak saya, kadang-kadang lurus, kadang belok. Nah, tapi jangan kalau kiai kan sudah ya, jadi seperti itu. Tenang, yang penting ngikut aja. Ntar saya ngikut Kiai Syukron Makmun. Kiai, saya punya temen ini. Oh ini sanatnya sampai yang ngajarin saya Riyadhus Shalihin ini. Ayo masuk gitu kan enak. Ya itu hadis tadi ya Pak ya. Jadi hikmah dari hadis yang ketiga ini atau hadis ini adalah bahwa kita harus senantiasa husnuzon sama Allah. Husnuzon apapun itu. Saya kadang-kadang misalkan istri gajian sekian, istri kadang ngeluh Pak, wah ini belum bayar SPP ya, belum bayar anak daftar ulang, belum bayar ini. Wah, ini kalau seperti ini ya semakin dikurangi sama Allah. Tapi kalau kita ngajarin istri kita ajarkan, misalkan dapat segini, alhamdulillah dapat segini, mudah-mudahan buat bayar ini itu cukup. Makanya wa may yasta'fif ya'ifah Allah. Barang siapa yang punya keyakinan cukup, dicukupkan sama Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya dari Anas. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kenapa Anas nggak disebut bapaknya, kakeknya? Anas ini terkenal Pak. Anas bin Malik namanya. Anas bin Malik ini khodimnya Nabi. Khodim itu pelayan Nabi, pembantu Nabi. Jadi kalau bikin kopi, bikin teh, kalau bahasa sekarang ya, ngambilin senjata, ngambilin jubah perangnya, itu beliau Anas bin Malik. Ya, makanya bapaknya itu Malik namanya. Ya Rasul, saya tidak bisa memberikan harta untuk berjuang. Saya tidak bisa memberikan makanan untuk berperang. Saya berikan anak saya aja si Anas ini. Anas diberikan. Untuk apa? Biar khodim sama Rasul ke rumah. Nah, jadi khodim Nabi itu ada 2. Yang pertama Anas bin Malik. Yang kedua nanti hadis berikutnya yaitu Zaid bin Haris.
Khadim. Kalau Anas ini usianya sekitar 25 tahunan atau 20 tahun lah, 20 tahunan belum nyampe 25 diserahkan kepada Nabi untuk jadi Khadim. Kalau nanti yang hadis berikutnya Zaid bin Haris usianya baru 15 tahun diberikan Nabi untuk jadi Khadim atau pengkhidmat. Sama. Ya, dulu waktu dikirim ke pesantren sama Mbah Sowo karena badan suruh khidmat sama kiai. Terus kalau harus kiai ini di Semarang itu di Meranggen pesantren Al Futuhiyah. Jadi Meranggen, Rembang, itu banyak pesantren. Saya dimasukkan ke situ. Itu dari mbah saya. Jadi dari mbah saya suruh masuk ke situ. Nah, di situ suruh khidmat. Suruh khidmat itu ya suruh melayani kiai. Suruh melayani kiai. Suruh bawa sendalnya, gitu. Suruh bawa sendalnya, suruh bawa kitabnya, ngaji. Ya, hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala bersabda, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakulan, sedang tidak berdaya, sakit maksudnya. Ja'ala yataghashshahul karbu, dan sedang menahan sakit untuk terakhir kalinya. Karbun. Ja'ala yataghashshahul karbu, sedang kelihatan menahan sakitnya di terakhir kalinya. Berarti sudah mau wafat Nabi. Jadi hadis ini. Faqalat Fatimah, maka Fatimah berkata, radhiyallahu anha, Fatimah ini putri Nabi. Jadi putra-putri Nabi ada 7, yang laki-laki 3, yaitu Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Makanya Nabi sering disebut dalam sholawat dustur itu disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim, Nabi Muhammad itu. Yang kedua Abdullah. Kenapa dinamakan Abdullah? Karena beliau teringat sama ayahandanya namanya Abdullah juga. Makanya anaknya diberikan nama Abdullah. Kemudian yang ketiga Ibrahim. Kemudian yang keempat Ummi Kulsum, putri ya. Kemudian Ruqayyah, Zainab, dan terakhir Fatimah Az-Zahra. Semuanya meninggal dunia kecuali Fatimah Az-Zahra ya. Semuanya meninggal. Ada yang meninggal setahun, ada 2 tahun, ada sudah 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal. Nah ini Fatimah, anaknya tinggal Fatimah ini. Qalat. Jadi kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Fatimah Az-Zahra anha wa aqraba abatahu. Jadi abatahu itu dia menyaksikan sedang sakit, sedang sakaratul maut, sedang sakit menuju terakhirnya. Ya. Ayah, kenapa sakitnya sampai seperti itu? Aqraba abatahu. Abatahu itu nama panggilan. Jadi panggilan abun, abah, abata. Kalau untuk laki-laki abah. Kalau untuk perempuan abatahu. Kemudian Rasul ngomong atau menjawab pertanyaan Fatimah tadi. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Malah Nabi menenangkan Fatimah. Tenang Fatimah. Bapakmu ini ala abiki, nah, bapakmu ini sakit sekarang saja. Ba'dal yaum. Setelah hari ini sudah tidak akan merasakan sakit lagi. Nah, artinya mau menjelang wafat. Nabi Muhammad kita ini. Falamma mata, betul. Dan akhirnya Nabi meninggal. Falamma mata, mati atau meninggal, wafat. Qalat, kemudian Fatimah berkata di dekapan Fatimah, Nabi SAW meninggal, ya. Fatimah dan Aisyah. Aisyah itu istri Nabi yang kedua. Ya abata, ajaba rabban da'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wa.
wahai ayahku atau wahai bapakku, ajaba rabban, terijabahlah doamu kepada Rabbmu, jannatul firdausi ma'wahu, dan engkau akan ditempatkan di jannatul firdausi ma'wahu, di surga firdaus yang paling tinggi. Makanya orang Inggris, orang Amerika nyebutnya surga itu paradise. Dari kata apa? Firdausi. Paradise. Surga yang paling tinggi paradise, Pak. Jadi kalau surga itu yang paling tinggi ke atas. Surga 1, 2, Ar-Royan. Orang-orang puasa kan surganya Ar-Royan. Terus ke atas sampai Firdaus, paradise, surga. Kalau neraka ke bawah, Pak. 1, 2 sampai neraka jahanam itu paling bawah. Neraka jahanam paling bawah. Nah, gitu. Makanya kalau neraka jahanam berarti nanti dibersihinnya paling lama. Siapa yang masuk ke neraka jahanam? Al-musyrik au musafihin. Orang yang masuk ke neraka jahanam yang paling bawah adalah orang yang musyrik dan musahin, orang yang memutus tali persaudaraan. Itu yang paling dalam itu, Pak. Hanya jangan mutus tali persaudaraan, Pak. Musyrik dan tali persaudaraan jangan diputus, ya. Karena paling bawah jahanam. Lanjut. Ya abatah ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahku, kepada Jibril saya menitipkan. Ya, jadi mungkin kalau seorang wali ya, mengerti itu ketika ruhnya Nabi dibawa malaikat Jibril, itu Fatimah mengerti. Makanya beliau bilang, Fatimah Zahra itu bilang, ya abadu ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril saya menitipkan. Si Fatimah bilang gitu. Falamma dufina